Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berkesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pertama, yang terhormat Bapak dosen mata kuliah perbandingan fikih ibadah, Bapak Haji Yayang Awan MAG. Dan sebelum itu saya mengizinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Al-Fadil Barahman dari kelas PMHA dengan program studi perbandingan mazhab dan hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode hisab dan ruqyah sebagai metode penetapan awal bulan Ramadan. Untuk itu berikut adalah penjelasan sedikit dari saya. Bagi kita kaum muslimin khususnya masyarakat Indonesia, kita mengenal ada dua jenis penanggalan. Yang pertama ada penanggalan Masehi, yang kedua ada penanggalan Hijriah. Penanggalan Masehi itu adalah penanggalan yang berpacu pada bumi mengelilingi matahari. Jadi dalam satu tahun kalender Masehi itu terdapat 365 atau 366 hari. Dalam penanggalan Masehi itu merujuk pada tahun awal dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau bagi umat Nasrani menyebutnya Nabi Isa al-Masih, makanya disebut kalender Masehi. Dan dalam bahasa Arab kalender Masehi itu disebut dengan Taqwimul Miladi, ya, yang dari kata milad itu yang berarti kelahiran. Lalu yang kedua kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu kalender yang berpacu pada perputaran bumi, bulan mengelilingi bumi. Jadi dalam satu tahun kalender Hijriah itu terdapat 354 atau 355 hari. Penetapan awal tahun kalender Hijriah itu terhitung mulai hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah, dan penetapan kalender tersebut dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan dalam penentuan kalender Hijriah itu dikenal dua metode. Yang pertama hisab dan yang kedua itu ru'yatul hilal. Bahkan dalam kitab Hujjatul Muslimin karya Kiai Haji Ali Ma'sum Rafiq itu disebutkan anna immatu madzahibul arba'ah ajma'at ala anna syahrul ramadhana la tathbutu illa bi ahadi amrayn. Jadi bahwa sungguhnya imam-imam mazhab 4 itu bersepakat bahwa sesungguhnya bulan Ramadan di sini itu tidak ditetapkan kecuali dengan dua perkara, dua metode. Yang pertama ru'yatul hilal, lalu yang kedua au ikmali sya'ban 30 yauman idza kana hunaka ma yamna'u ru'yah minal ghaimi au dukhani au gubari au nahwiha. Jadi yang pertama ada ru'yatul hilal, lalu yang kedua itu atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, jika hilal itu terhalang oleh awan, debu atau yang sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah metode hisab. Ya, hisab itu adalah metode perhitungan secara sistematis dan astronomis, ya, yang menentukan posisi bulan dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah. Ya, hisab itu secara bahasa artinya perhitungan, dan dalam dunia Islam istilah hisab itu adalah disebut juga dengan ilmu falak atau astronomi, yaitu memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Jadi posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat khususnya. Ya. Sementara posisi bulan itu penting bagi umat Islam untuk menentukan periode awal dari bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Jadi seringkali metode hisab itu digunakan sebelum
metode ru'yah atau melihat hilal. Jadi untuk mengetahui apakah akan ada hilal atau tidak, ya itu biasanya digunakan hisab terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada ru'yatul hilal atau ru'yah. Ru'yah itu adalah aktivitas mengamati ya visibilitas dari hilal atau bulan sabit pertama kali yang terjadi pada proses ijtima, jadi konjungsi ya atau satu garis lurus antara bumi, matahari dengan bulan. Ru'yah itu bisa dilakukan dengan mata langsung atau dengan alat optik seperti teropong, teleskop dan lain-lain. Biasanya ru'yah hilal itu dilakukan saat matahari terbenam, yaitu pada waktu maghrib, karena pada waktu maghrib cahaya matahari sudah sedikit meredup ya, sehingga hilal bisa terlihat. Jadi apabila hilal terlihat pada waktu maghrib ya, artinya waktu tersebut sudah masuk ke kalender bulan baru dalam kalender Hijriah. Namun apabila hilal tidak terlihat, maka bulan berikutnya itu akan jatuh pada hari esoknya. Jadi ini pentingnya ru'yah dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah, khususnya bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana pendapat dari para imam mazhab ya terkait dengan metode ini? Ya tentunya para imam mazhab ya mempunyai dasar ataupun metode tersendiri ya dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah, khususnya terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan ya, yang menjadi awal puasa, dan menetapkan awal bulan Syawal yang menjadi hari raya Idul Fitri. Dalam beberapa kitab-kitab hadis banyak terdapat hadis yang mengenai penentuan awal bulan ya. Ada yang hadis yang memerintahkan berpuasa atau Idul Fitri setelah melihat ru'yatul hilal. Ada yang tentang larangan berpuasa atau Idul Fitri sebelum melihat ru'yatul hilal ya. Berikut beberapa sedikit dari hadis ya tentang dua metode ini. Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu. Ya, hadis tersebut artinya Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah bersabda, apabila melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila melihat hilal maka berbukalah atau beridul fitrilah. Lalu jika terhalang hilal atas kalian, maka perhitungkanlah atau kadarkanlah. Lalu yang kedua ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Rasulullah pernah berkata, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau beridul fitrilah kalian karena melihat hilal, dan apabila tertutup hilal atas kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang metode penetapan awal bulan ya. Hadis-hadis tersebut secara tekstual itu tidak ada satupun yang mencerminkan tentang hisab. Semua hadis tersebut rata-rata mencerminkan tentang ru'yatul hilal. Jadi saat zaman Rasul itu artinya banyak yang digunakan itu adalah banyak metode ru'yatul hilal dalam menentukan awal bulan, khususnya awal bulan suci Ramadan. Lalu ada beberapa pendapat dari imam mazhab 4 ya tentang metode tersebut. Yang pertama ada mazhab Imam Hanafi ya tentang metode penetapan awal bulan. Itu yang pertama ada pendapat dari mazhab Hanafi, itu disebutkan wajib bagi seseorang untuk mencari atau melihat hilal pada hari ke-29 bulan Sya'ban ya, saat gurub atau saat terbenamnya matahari, itu pada waktu maghrib.
maka jika mereka melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika terhalang atau mendung, ya tertutup hilalnya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, keterangan lain pun juga menyebutkan tentang mengenai waktu Ramadan, ya jika langit cerah, ya dapat diketahui dengan ru'yatul hilal, maka berpuasa. Jika langit mendung, maka menggenapkan ya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Keterangan dari mazhab Hanafi yaitu menyebutkan bahwa penetapan bulan Ramadan itu berpatokan pada dua hal. Yang pertama, ru'yatul hilal pada saat matahari terbenam atau pada saat waktu maghrib pada tanggal 29 Sya'ban. Ya. Jika hilal terlihat tertanggal 29 Sya'ban, maka berpuasalah pada besok harinya. Namun jika hilal itu terhalang oleh sesuatu yang memang tidak bisa dikehendaki oleh manusia, maka harus menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan mazhab Hanafi pun menetapkan syarat untuk melakukan ru'yatul hilal. Ya. Nah, dikatakan dalam suatu pendapat, dan apabila ada ilat atau gangguan ya berupa awan atau debu atau yang lain menghalangi hilal, ya maka apabila seorang yang bersaksi ya bahwa dia melihat hilal, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, maka persaksian tersebut dapat diterima dan artinya hilal terlihat. Itu pendapat dari mazhab Hanafi. Yang berikutnya pendapat dari mazhab Maliki, ya, itu dikatakan ditetapkan bulan Ramadan dengan menggenapkan Sya'ban atau dengan ru'yah ya dua orang yang adil. Dan menurut jumhur ahli ilmu ya, bahwa saya tidak berpuasa di bulan Ramadan kecuali atas dasar keyakinan telah selesainya bulan Sya'ban. Keyakinan itu didasarkan atas ru'yah hilal atau penyempurnaan 30 hari bulan Sya'ban. Ya, begitupun dengan penyelesaian bulan Sya'ban. Ulama mazhab Maliki ya, itu berpendapat sama, yaitu bahwa penetapan bulan Ramadan itu dengan dua hal, yaitu ru'yatul hilal atau dengan istikmal, yaitu penyempurnaan bulan Sya'ban 30 hari. Selain dua metode di atas tadi disebut ya, mazhab Maliki melarang penggunaan perhitungan atau hisab ya, karena disebutkan Ramadan tidak dapat ditetapkan oleh pernyataan ahli perbintangan atau ahli hisab ya, untuk orang lain. Yang dimaksud pendapat tersebut hanya boleh digunakan bagi ahli hisab itu sendiri, bukan untuk masyarakat luas. Dan berbeda dengan mazhab Hanafi, kalau mazhab Maliki itu mensyaratkan untuk ru'yatul hilal itu harus dilakukan oleh dua orang adil. Ya, bukan hanya satu tapi dua orang adil untuk sebagai syarat diterimanya persaksian tentang ru'yatul hilal. Adapun dengan mazhab Syafi'i itu ada sedikit perbedaan dengan dua mazhab sebelumnya itu ya, yakni melakukan ru'yatul hilal dan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari ketika mendung ya. Itu keterangan pertama. Lalu keterangan yang kedua itu ru'yatul hilal itu berhasil dilakukan jika dalam perhitungan hisab itu dimungkinkan terlihatnya hilal. Jadi pendapat pertama itu mendahulukan ru'yatul hilal, pendapat yang kedua itu lebih mengutamakan hisab dibandingkan ru'yah. Hal itu menurut yang berpendapat bahwa hisab itu bersifat pasti dan ru'yatul hilal itu bersifat tidak pasti. Hal yang tidak pasti tidak bisa mengalahkan hal yang pasti. Pendapat mazhab Syafi'i yang mendahulukan hisab itu hanya kalangan kecil, tapi secara jumhur mazhab Syafi'i itu melarang atau membelakangi metode hisab dan mendahulukan metode ru'yatul hilal. Dan untuk syarat diterimanya ru'yatul hilal itu
sama dengan pendapat dua imam sebelumnya, tetapi tidak terlalu ketat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu untuk hilal cukup persaksian 1 atau 2 orang yang bersaksi bahwa melihat hilal itu sudah diterima persaksian. Lalu untuk mazhab Hambali ya, itu ada sedikit perbedaan tentang metode penetapan awal bulan Ramadan. Dalam mazhab Hambali ya, mereka pendapat bahwa penetapan awal bulan Ramadan itu ada 3 metode. Yang pertama, ru'yatul hilal. Jika ru'yatul hilal tidak berhasil, maka yang kedua, dilihat dari terang atau tidaknya cuaca. Jika cuacanya terang, maka digenapkan 30 hari. Namun jika cuacanya mendung, yaitu yang ketiga, maka dipersempit menjadi 29 hari. Ini sedikit berbeda dengan tiga mazhab sebelumnya ya, dalam metode penetapan awal bulan Ramadan. Dari pendapat mazhab 4 yang tersebut ya tadi, itu bisa sedikit disimpulkan bahwa pada intinya ada 2 model ya macam untuk penetapan bulan suci Ramadan. Yang pertama itu dengan metode ru'yatul hilal yang memang menurut beberapa mazhab itu menjadi metode unggulan pertama ya, metode utama. Lalu yang kedua, apabila tidak bisa menggunakan hilal atau tertutup terhalang yang mendung, maka menggunakan istiqmal, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban di 30 hari. Akan tetapi sebagian mazhab pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa dipergunakannya metode hisab juga dalam menentukan awal bulan Ramadan. Itu tadi pendapat dari mazhab 4 mengenai metode awal penetapan bulan Ramadan. Lalu di Indonesia sendiri itu terdapat untuk dalam hal penentuan awal bulan Ramadan itu lebih merinci kepada pendapat dari 2 ormas Islam besar. Yang pertama Nahdlatul Ulama atau NU, yang kedua ada Muhammadiyah. 2 ormas tersebut ya pada era dahulu ya, sebelum adanya penetapan isbat, itu seringkali terjadi perbedaan ya dalam penentuan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan atau Idul Fitri ya. Kedua ormas tersebut mempunyai pegangan metode tersendiri ya. Jadi ini sedikit tentang metodenya ya, yaitu bagi kalangan Nahdlatul Ulama atau NU, masalah penetapan bulan Ramadan ini sudah dimulai sejak Muktamar ke-20 di Surabaya pada tahun 1954 ya. Itu pertama kalinya atau awal mulanya pembahasan mengenai penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal ya. Ini terjadi sebelum adanya siaran isbat ya dari Departemen Agama atau Kementerian Agama terdahulu. Bagi Nahdlatul Ulama atau NU, kedudukan hisab itu hanya sebagai pembantu ya, dalam melaksanakan ru'yatul hilal di lapangan. Jadi hisab itu hanya sebagai prediksi kapan akan adanya atau munculnya hilal. Tapi untuk penetapan pastinya ya, patennya itu tetap berpegang pada metode ru'yatul hilal. Yang pasti hal ini berpegang pula dengan hadis Nabi yang sudah saya sebutkan tadi, yang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalangan NU berpegang pada hadis tersebut ya. Jadi mereka dari kalangan NU itu berpendapat harus mengutamakan metode ru'yatul hilal dibandingkan hisab. Hisab hanya sebagai penentu atau pembantu sebelum melaksanakan ru'yatul hilal. Sikap Nahdlatul Ulama atau NU ini sama ya, berkembang di negara-negara lain seperti Saudi Arabia, Syria, Maroko, Bahrain dan beberapa negara-negara lain yang memang lebih mengutamakan ru'yatul hilal dibandingkan dengan hisab. Sementara bagi Muhammadiyah itu mempersatukan ya antara
wahyu ya dengan pengembangan rasio manusia. Karena itu dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal itu Muhammadiyah tidak semata hanya menggunakan ru'yah, tetapi juga menggunakan hisab. Karena pada intinya Muhammadiyah itu terus mengembangkan nalar rasio manusia, tidak hanya berpaku pada hal tradisional. Karena Muhammadiyah beranggapan bahwa semakin lama, semakin perkembangan zaman, metode hisab ya dengan menggunakan logika atau rasio manusia itu akan semakin pasti, semakin maju. Oleh karena itu akan lebih tepat menggunakan hisab dibandingkan metode ru'yah yang memang perlu pengamatan yang cukup lama. Ya, dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa baik NU maupun Muhammadiyah itu sebenarnya mengakui dua metode hisab dan ru'yah ini ya. Hanya saja dalam praktisnya ya itu terjadi perbedaan ya, khususnya dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal yang memang menjadi bulan yang berpengaruh ibadah umat muslim. Khususnya bagi NU itu lebih mengutamakan ru'yah ya, dan hisab itu hanya sebagai pembantu dalam menentukan kapan akan dilakukannya ru'yatul hilal. Sedangkan bagi Muhammadiyah itu beranggapan mendasarkan pada hisab ya, yang dimana menurut Muhammadiyah ya perkembangan rasio manusia dalam hisab itu semakin pasti akan semakin maju dalam menentukan awal bulan suci Ramadan. Itu beberapa hal ya tentang penetapan awal bulan Ramadan ya dengan menggunakan metode hisab dan ru'yah. Jadi apapun dan bagaimanapun pada intinya kedua metode tersebut bisa digunakan ya, akan tetapi untuk pastinya itu terserah kita sendiri ya, kita mau mendahulukan yang mana. Setiap pendapat itu mempunyai dasar yang memang pasti. Jadi apapun dan bagaimanapun metode tersebut benar dan bisa digunakan. Dan untuk sekarang ini di Indonesia itu sudah ada sidang isbat dari Kementerian Agama. Jadi dalam hal penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal ya sudah disatukan ya. Jadi tidak akan terlalu terlihat lagi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah di era sekarang ini. Karena sekarang untuk awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal itu ditetapkan bersama dalam sidang isbat oleh Kementerian Agama. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang hisab dan ru'yah sebagai metode awal penentuan bulan Ramadan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.